sepeda itu begitu. Orang itu membayangkan ketika mesti pertanyaannya begini. Nah, sepedaan ke kantor itu sampean gak ngantuk di kantor gitu. Itu biasanya penanyanya ini biasanya belum sepedaan karena dia membayangkan. Ya capek itu mungkin di awal-awal. Otot kita itu kan berkembang ya. Jadi kalau ciptaan Allah ini kan beda dengan ciptaan manusia ya. Ciptaan manusia itu mesti aus kalau dipakai lah. Kalau otot itu kalau dipakai jemplang besar. Jemplang terus turun itu lautan pasir sampai Probolinggo. Terus kemudian turun pulang. Itu kelas 2 SMP. Oh, luar biasa. Waktu itu saya gini. Le, iki berat loh, Le. Enggak apa-apa. Wis tak ceritani gini. Ternyata enggak apa-apa. Berarti dia oke lah, aku ngomong risikonya ya. Kemudian yo ayo gitu. Jadi ya, kalau aku sih gini, beberapa teman sebenarnya punya kesadaran yang sama nih sama Mas Wirawan ya. Cuman mungkin nyalinya nggak sebesar Mas Wirawan. Karena kan fasilitas untuk pesepedanya itu belum menunjang kan. Mungkin kalau kita bicara merujuk ya, mungkin Jakarta sudah lebih ramah pesepeda kan. Kayak ada kan aku juga nonton tuh konten itu kan karyawati, dia rumahnya di Tangerang Selatan, dia setiap hari tuh sepedaan gitu. Dan di depan kantornya ada parkiran sepeda yang lengkap dengan ininya kan, kuncinya gitu kan. Sebenarnya pimpinan perusahaan itu kalau dengan karyawan yang pesepeda itu harusnya malah dikasih bonus, Mas. Harusnya Mas. Karena pesepeda itu produktif ya. Dan dia nggak pernah telat. Nggak pernah telat. Betul ini. Dia datang justru sebelum yang lain datang, karena dia harus mandi dulu di kantor, terus sarapan. Pesepeda itu biasanya dia spare waktunya itu lebih banyak daripada kita naik motor ya. Padahal kalau di kota-kota besar kayak Surabaya, Jakarta itu hampir sama kok, waktu tempuhnya hampir sama. Saya kalau dari rumah ke kantor di Indrapura itu kan 20 km ya, PP 20 km ya. 20 km itu nggak sampai 1 jam. Parkirnya di mana tuh? Parkirnya ada parkiran di parkir ya? Sepeda motor lah. Oh, gabung ya? Iya. Oh, berarti ini buat ini nih. Masukan nih buat parkir sepeda motor tapi Mas Ekwan nih. Di sisi kono, Mas. Oh iya. Karena gak ono temennya gitu, akhirnya ngijani ngono sepeda saya itu. Nah, kita itu nggak pernah telat ya kan. Karena kita mesti spare-nya waktunya lebih panjang. Terus kita itu fresh loh, Pak. Fresh, terus bisa produktif gitu. Kalau sepeda itu begitu. Orang itu membayangkan ketika mesti pertanyaannya begini. Nah, sepedaan ke kantor itu sampean gak ngantuk di kantor gitu. Itu biasanya penanyanya ini biasanya belum sepedaan karena dia membayangkan mungkin capek dan sebagainya. Ya capek itu mungkin di awal-awal. Otot kita itu kan berkembang ya. Jadi kalau ciptaan Allah ini kan beda dengan ciptaan manusia ya. Ciptaan manusia itu mesti aus kalau dipakai lah. Kalau otot itu kalau dipakai mesti membesar kan. Ketika istirahat itu kan ada proses perbaikan otot kan. Biasanya kalau kita angkat beban ya. Biasanya teman-teman yang nge-gym itu biasanya kan memang dia progres angkat bebannya diperberat gitu ya. Supaya memang menyengaja untuk ototnya supaya pecah, rusak gitu ya. Karena ketika rusak, saat kita istirahat itu otot memperbaiki diri dan dia itu mengukur ternyata otot yang lalu itu kapasitasnya kurang besar, diperbesar sama dia. Makanya orang-orang yang angkat beban itu kan tombol gede gitu. Karena dia mengukur itu dan memang progres ya. Jadi kalau kita capek itu biasanya di awal. Nah, orang biasanya ketika capek gak cocok aku ambil olahraga ini. Enggak, itu proses awal ototmu akan bertumbuh gitu. Nah, ini yang malah dihentikan gitu. Harusnya diteruskan gitu sampai kita nggak capek. Saya ini sekarang ini, Mas, kalau misalkan besok ya mendadak teman-teman diajak, ayo besok sepedaan 500 kilo, saya nggak perlu latihan, Mas. Langsung berangkat, saya kuat. Pakai ini nggak suplemen ya? Enggak ya? Enggak pakai. Ini aja ya, natural ya? Iya, saya termasuk yang kan ada ya, yang yang gel-gel yang gitu ya. Saya termasuk yang enggak, karena
saya melihat bapak yang mengkonsumsi obat itu saya trauma mas. Jadi saya itu termasuk orang yang anti obat-obat gitu. Jadi kalau misalkan capek, sakit, ya juga istirahat aja. Makan yang banyak, minum yang banyak, istirahat. Saya tuh kalah itu dengan obat itu ya. Kalah di sakit gigi. Jadi sakit gigi itu lebih sakit dari sakit hati. Sakit hati ya. Jadi saya kalau itu nggak kuat ya, akhirnya terpaksa ngambil obat. Kalau yang lain enggak, insya Allah. Mana mas? Kalau sepedanya jenis apa mas? Terus ini mahal gak ininya Bian? Soalnya ada teman saya itu Mas Ari itu, dulu dia kan ini olahraga udah macem-macem, terus akhirnya pilih jogging. Ternyata mahal juga ternyata dia karena kan mungkin karena dia ikut ini kan, iya. Ikut mode kan gaya hidup kan. Nah kalau sepeda sendiri, jadi kalau sepeda jenengan apa mereknya, apa tipenya itu kan, apa ini apa jalan raya gitu. Iya. Jadi kan ada tipe-tipenya itu kan, atau terus harganya berapa? Waduh, harga kira. Berat. Saya rujukan juga buat yang lain gitu kan, yang mau memulai gitu kan. Jadi kalau memulai itu sepeda apapun oke mas. Jadi nggak usah, tidak harus merek-merek terkenal itu gitu. Apapun yang kita punya itu dimulai. Yang penting ukurannya cocok. Kalau ukuran cocok itu indikatornya kita ketika jarak jauh nggak sakit gitu. Nggak sakit di pergelangan, nggak sakit di punggung dan sebagainya, itu berarti cocok. Kalau sakit berarti harus disesuaikan. Mungkin seat post-nya yang tempat duduk itu mungkin ketinggian misalnya. Nyaman yang penting ya. Ya, terus atau frame-nya kebesaran gitu, atau kekecilan, atau stem-nya yang untuk apa ya? Manuan itu apa ya? Yang untuk di iki lho, stem. Apa ya? Apa? Ngerti nggak? Apa ya? Iya, ngerti nggak sih? Bisa bayangin ya, sih. stem itu sing iki lho, sing dari frame terus kemudian ke stang itu loh mas. Yang nyokot di stang itu loh. Manuan. Kalau orang kini manuan lorong. Nah itu, itu kepanjangan, itu bisa diganti dengan yang pendek, ya. Itu jadi kalau misalnya sepeda apapun itu bisa. Nah kalau sepeda itu mahal enggaknya, itu yang mahal itu gengsi sebenarnya. Gengsi ya. Gengsinya. Biasanya kalau kita itu sepeda biasa-biasa aja itu fine aja ya, tapi ketemu teman-teman yang lain jadi insecure gitu, kok tadi elek pedaku kok tadi gak enak setelah nyoba di teman yang lain. Tapi kalau sebenarnya ya gak apa-apa sih gitu, maksudnya sekali lagi yang mahal itu gengsi, yang penting itu sepedaannya bukan sepedanya gitu, kata orang-orang gitu ya. Jadi jangan sampai kebalik. Ada orang, ketika saya kan sering live ya, setiap hari saya live, itu ada yang tanya, gimana kalau saya nabung dulu biar dapat sepeda yang bagus gitu. Iya, kalau saya nggak menyarankan gitu. Sing ono, tukokno sik ngono. Nanti kalau sudah ketemu senengnya gitu, kemudian baru upgrade gak apa-apa. Karena kalau kita sepedaan itu pasti ketemu senengnya kok. Jadi jangan nyari yang ideal dulu ya. Iya, sepedaan itu mesti ketemu senengnya, karena kita itu ketemu banyak hal yang lain dalam apa ya, ketika kita jalan itu kan kita gak kayak sepeda motor mas, kita kan lambat ya. Lambat itu kita bisa merasakan apa ya, sekitar kita itu kita menyatu dengan alam gitu. Ada jalan ketemu orang ngomong-ngomongan, kita dengar omongannya itu kadang-kadang lucu gitu. Kita ada ketemu bunga yang sedang mekar itu lucu, cakep gitu ya. Itu kita bisa detail loh ketika ada apa-apa kita bisa segera berhenti gitu. Itu nggak bisa ditemui ketika kita naik sepeda motor. Naik sepeda motor itu wes kepinginnya cepet aja gitu ya. Kita nggak bisa dapat detail-detailnya itu. Naik mobil apalagi kita disekat dengan kaca yang sebegitu besar gitu, itu wes mesti nggak bisa itu. Apalagi dengan musik, wah sekarang kerungu suara-suara gitu. Nah kita dengan sepeda itu mesti seneng, apalagi ada hormon endorfin yang keluar ketika kita olahraga ya. Nah makanya sepedaan dulu, nanti kemudian kamu akan ketemu lah senengannya, ketemu senengannya baru kemudian upgrade.
Nah terkait dengan sepeda saya tuh punya banyak sepeda mas. Ada berapa sekarang? Kalau di total itu ada 12 mas. Itu kalau Gak, tapi mobil itu kan harus dipanasin nih. Kalau hanya sepedaku ya ada sepedanya anakku, ada iya. sepedanya ibu, ada sepedanya istri gitu ya. Jadi karena memang sepeda itu memang jadi family value gitu. Jadi memang dari keluarga itu memang disengaja untuk sepedaan semua. Saya tuh anak ngantar anak sekolah, dia sepedaan, saya sepedaan. Itu dibiasakan gitu. Karena memang supaya membangun mindset sepeda ini nomor 1. Ada motornya Eyang, ibu saya, ada mobil di rumah. Tapi iki engko ae ngono. Jadi karena mindsetnya itu supaya sepeda dulu. Ketika sepedanya masalah, anak saya misalnya, cari sepeda yang lain le. Nah, ketika sepeda yang lain sudah nggak ada, baru mikir pinjem motornya Eyangnya gitu. Nah kalau Eyangnya nggak bisa dipakai gitu, baru mobil. Nah ini mindset mas. Supaya ketika dia itu teman-temannya yang lainnya diantarkan naik mobil, iki nggak sepeda dewe iki anak saya ini gitu, dan dia fine aja gitu. Jadi kalau kan ketika kan jadi beda ya, ketika kita biasanya ngantar naik mobil gitu atau naik motor, kemudian mobilnya nggak bisa, kita naik motor juga nggak bisa, naik sepeda pilihan terakhir. Mindsetnya begitu. Jadi kalau ada masalah baru sepeda. Iya betul. Lah ini enggak. Ini sepeda kalau ada masalah baru yang lainnya. Nah, itu harapannya begitu. Dan saya pernah tanya itu, Le, kamu malu nggak sih diantar bapakmu naik sepeda gitu? Ternyata enggak. Dia bilang kalau ternyata bapak ini jadi bahan ceritaan teman-temannya dan orang tua teman-temannya itu gitu. Karena memang beda dewe. Itu mas. Berarti jadi, sepeda itu saya ya, kembali ke sepeda saya. Sepeda itu ada macam-macam. Ada semua varian sepeda itu saya punya. Sepeda road bike ada, sepeda apa namanya gravel ada, sepeda touring saya ada, sepeda apa namanya MTB juga ada, sepeda lipat juga ada. Gitu. Semuanya goes tuh ya? Goes, semuanya goes. Gak ada yang listrik ya? Gak ada yang listrik ya? Gak ada. Listrik yang gini, wah itu saya musuhan nih mas, listrik. Karena itu sudah nggak aman bagi anak gitu. Kadang-kadang orang tua kan apa ngasihkan itu untuk anak gitu. Padahal itu lebih bahaya kan, cepet loh, nggak ada suaranya. Sing yang gini ya, bukan yang e-bike ya. Ada e-bike yang dia harus mancal itu, ada lagi. Kalau e-bike itu memang tetap ada olahraganya, dia dibantu gitu. Oh ini mas. Berarti jenengan ini termasuk ini kan? Sepeda garis keras ini. Sepeda garis keras. Sepeda garis lurus sih mas. Nah mungkin ini terakhir nih. Oh itu. Kan ini kan kelihatannya kan kalau dari cerita jenengan kan ini kan kebiasaan ini kan diturunkan nih ke anak ya. Anak dan istri. Istri anak saya juga istri baik ya? tuh. Oh iya, istri juga. Tak belikan sepeda untuk baik tuh. Ini dasarnya apa nih? Apa ada paksaan? Apa membangun kesadaran apa? Ya tentu yang pertama paksaan ya nggak apa-apa. Kalau saya juga kan memaksa ya. Maksudnya nanti akhirnya kan juga terbiasa. Kadang-kadang kebaikan itu juga perlu dipaksa. Dan ketika sudah menyenangi itu juga enak-enak aja gitu. Anak saya itu pernah loh mas. Saya ajak dari Surabaya ke Bromo pak. Jemplang pak. Tahu Jemplang ya? Jemplang terus turun itu lautan pasir sampai Probolinggo. Terus kemudian turun pulang. Itu kelas 2 SMP. Oh, luar biasa. Waktu itu saya gini, Le, ini berat loh Le, nggak apa-apa, wis tak ceritani gini, ternyata nggak apa-apa, berarti dia oke lah, aku ngomong risikonya ya, kemudian yo, ayo gitu, jadi sepedaan ini dengan anak ini bagian dari membangun bonding mas saya mas, karena perjalanan dari rumah ke sekolahnya atau saya perjalanan jauh kayak di Bromo itu banyak hal yang bisa diceritakan ketika di jalan. Terus kemudian saya ini merasa begini, kita itu harus ada di dua kondisi anak. Yang pertama ketika dia itu butuh motivasi,
yang kedua butuh diapresiasi. Kita harus ada orang tuanya, jangan orang lain. Ketika dia butuh dimotivasi, ternyata kita nggak ada. Ternyata yang ada orang lain. Ketika dia butuh diapresiasi, kita nggak ada. Yang mengapresiasi orang lain gitu. Loh ya apa ya, peran orang tuanya gimana gitu. Nah, dua hal ini ada ketika sepedaan. Sepedaan jarak jauh, sepedaan berat itu ada. Ketika dia diapresiasi ya ketika dia berhasil sampai puncak gitu. Sampai menyelesaikan apa yang dimulainya gitu. Kemudian dimotivasi ya ketika di jalan itu kan berat itu Bromo itu puluhan kilo loh nanjak loh. Itu berat dan dia butuh motivasi untuk itu gitu. Dan ketika ya memang berat ya, tapi setelah itu dia bangga dengan capaiannya itu dan sampai sekarang gitu. Itu keren. Jadi sepeda itu juga membangun bonding sih, membangun bonding. Terus kemudian membangun kedisiplinan, terus banyak hal value-value baik yang kita sampaikan ketika sepedaan. Itu sih. Oke, Mas Wirawan, terima kasih. Ini sama-sama. Seru banget nih bincang-bincangnya. Ngomongin kakean gitu. Iya. Malah kurang ini ya. Malah kurang. Oke, sepertinya harus ada episode kedua. Karena masih banyak yang bisa dikupas gitu. Amin, insyaallah. Tapi banyak yang bisa kita ini kan, bisa kita ambil kan dari pengalaman Mas Wirawan kan. Terus juga ada ini juga kan motivasi dan tips yang bisa diambil dan jadi inspirasi untuk para penonton Parley TV. Saya kira lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bahas ya.